Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak, kita kembali lagi belajar tematik tema 4. Kemarin Bu Nanda sudah memberikan penjelasan tematik tema 4 tentang pantun dan interaksi sosial. Untuk kali ini Bu Nanda akan menjelaskan tentang organ peredaran darah dan tanggung jawab. Disimak baik-baik ya. Jangan lupa dicatat hal-hal yang penting yang Bu Nanda sampaikan. Bu Nanda akan menjelaskan terlebih dahulu tentang organ peredaran darah. Jadi, mengalirnya darah di dalam tubuh kita disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh kita ada 2 macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Di sebelah kiri, Bu Nanda sudah menampilkan sebuah gambar, yaitu tentang organ peredaran darah manusia. Yang atas itu adalah peredaran darah kecil dan yang bawah adalah peredaran darah besar. Apa perbedaan antara peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Perbedaannya, untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Jika peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Jadi yang lebih besar areanya yang mana? Yaitu peredaran darah besar karena beredarnya ke seluruh tubuh ya. Itu perbedaannya. Baik, organ peredaran darah manusia itu ada 3, apa saja? Ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama, jantung. Di sebelah kiri, Bu Nanda sudah menampilkan anatomi jantung manusia, yaitu bagian-bagian dari jantung ya. Bisa dilihat dari aorta, kemudian arteri, serambi kiri, serambi kanan, katup, bilik kiri, bilik kanan, dan banyak lainnya ya. Nah, jantung manusia itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi, jantung itu terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terdiri atas 4 ruang, apa saja? Diingat-ingat, jantung itu memiliki 4 ruang, yaitu yang pertama, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya, diingat-ingat ya. 4 ruang jantung, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung tersebut berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi di dalam tubuh kita itu, darah kita mengandung 2 macam gas. Yang pertama mengandung gas oksigen dan yang kedua mengandung gas karbon dioksida. Nah, agar tidak bercampur, oleh karena itu di dalam jantung disekat oleh katup jantung. Begitu ya. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh ke jantung ya. Nah, perhatikan di gambar sebelah kiri itu adalah aliran darah manusia ya, menggunakan pembuluh darah. Bisa dilihat dengan jelas di halaman 5 ya. Di situ ada gambar pembuluh darah manusia yang berwarna biru dan berwarna merah. Untuk yang berwarna merah itu adalah arteri dan yang berwarna biru adalah vena. Jadi pembuluh darah kita itu terbagi atau terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena ya. Jadi yang warna merah itu adalah pembuluh arteri atau nadi. Kalau yang warna biru adalah pembuluh vena atau balik. Kemudian
Di pembuluh nadi itu mempunyai pembuluh yang sangat besar yang disebut dengan aorta. Kemudian kita juga mempunyai ujung pembuluh darah terkecil yang disebut dengan pembuluh kapiler ya. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi, selain paru-paru itu berfungsi untuk sistem pernapasan kita, paru-paru juga berfungsi untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Darah diedarkan ke seluruh tubuh yang tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Saat paru-paru karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Di dalam paru-paru mempunyai kantong udara yang disebut dengan alveoli, ya. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang darah. Darah itu adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Apa jadinya jika tubuh kita tidak ada darah? Maka kita tidak akan bisa hidup karena darah itu yang mengalirkan atau mengedarkan oksigen dari ke seluruh tubuh kita. Selain itu juga sari-sari makanan juga diedarkan ke seluruh tubuh kita. Masih ingat kita di pembelajaran tema 3 itu kita belajar tentang sistem pencernaan ya. Nah, bagaimana cara usus halus menyerap sari makanan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh? Nah, itu dengan cara melalui darah. Jadi sari-sari makanan itu dirubah oleh tubuh kita menjadi darah ya. Sari-sari makanan diubah menjadi darah, kemudian darah tersebut yang mengandung sari-sari makanan diedarkan atau dialirkan ke seluruh tubuh. Begitu ya prosesnya. Kemudian darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Jadi darah itu sangat penting di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjaga organ peredaran darah kita. Nah, manfaat kesehatan bagi manusia. Bunda tanya, kira-kira siapa yang di sini ingin selalu sehat? Pasti semuanya ingin selalu sehat ya, karena sakit itu tidak enak ya. Jadi semuanya ingin sehat. Semoga kita selalu sehat ya. Nah, kesehatan memang sangat bermanfaat. Kesehatan dapat membuat kita lebih menghargai hidup ya. Bagi kehidupan, kesehatan itu mempunyai manfaat baik secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsungnya bagaimana? Secara langsungnya yaitu mengurangi pengeluaran. Maksudnya bagaimana? Bayangkan jika kamu sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk pergi ke rumah sakit dan membeli obat. Ya kan? Nah, jika kita sehat, pasti akan mengurangi pengeluaran. Kita tidak perlu untuk mengeluarkan uang untuk ke rumah sakit. Lalu, menambah pemasukan. Maksudnya, menambah pemasukan itu, jika tubuh kita sehat, kita akan pasti akan lebih semangat untuk bekerja, kemudian menambah pemasukan dibandingkan jika kita sedang sakit ya. Lalu, menghemat waktu. Kenapa menghemat waktu adalah manfaat kesehatan secara langsung? Karena jika kita sakit, kita pasti akan pekerjaannya terbengkalai. Betul tidak? Seharusnya pekerjaan hari ini selesai, namun karena sakit sehingga pekerjaan ditunda-tunda. Nah, itu akhirnya mengulur-ngulur waktu ya. Jika kita sehat akan menghemat waktu. Lalu, untuk manfaat kesehatan secara tidak langsung, apa saja? Peluang untuk sukses. Nah, jadi jika kita sehat selalu, sukses akan mudah kita dapat karena kita sehari-harinya tidak akan terganggu oleh sakit. Kita selalu dalam keadaan sehat. Selanjutnya, tabungan masa depan. Maksudnya, jadi
Jika kita sehat, kita akan menabung untuk masa depan kita. Tabungan itu dapat berupa kegiatan positif atau kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya, kesempatan untuk berbagi. Nah, jika kita sehat, kita akan lebih menghargai hidup. Kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama untuk membuat pahala, ya. Begitu. Sekarang kita akan belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah, ya. Jika kita sehat, pasti tidak ada gangguan pada organ peredaran darah kita. Jika ada gangguan, pasti akan menyebabkan kita sakit. Nah, untuk gangguan pada organ peredaran darah itu ada dua jenis ya, non-keturunan dan keturunan. Non-keturunan berarti maksudnya tidak keturunan ya. Non-keturunan itu ada 5, apa saja? Ada anemia. Siapa yang pernah dengar anemia? Jadi anemia itu gangguan atau penyakit yang disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Jadi hemoglobin kita itu punya standarnya. Jika rendah akan menyebabkan anemia. Anemia itu biasanya ciri-cirinya itu mudah lelah, sering merasa pusing. Kemudian ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, disebabkan karena apa? Karena terjadinya penurunan tekanan darah. Biasanya bisa kita lihat naik atau turunnya atau rendahnya darah kita, tekanan darah kita itu bisa dilihat menggunakan alat tensi ya. Biasanya ada di klinik-klinik atau rumah sakit. Kemudian hipertensi, ini kebalikan dari hipotensi. Jika hipotensi tekanan darah rendah, kalau hipertensi tekanan darah tinggi. Kalau hipertensi disebabkan karena naiknya tekanan darah ya. Biasanya ini juga orang yang memiliki penyakit hipertensi tinggi itu mudah sekali untuk pusing atau sakit kepala ya. Selanjutnya leukemia atau kanker darah. Nah, ini yang sangat berbahaya ya. Jadi kanker darah itu disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri sehingga sel darah putih memakan sel darah merah. Karena seharusnya sel darah putih kita itu tidak terlalu banyak. Nah, karena mempunyai penyakit leukemia, akhirnya sel-sel darah putih itu menjadi banyak sehingga memakan sel darah merah, sehingga sel darah merahnya habis. Selanjutnya yang terakhir, jantung koroner. Nah, jantung koroner ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronia. Jadi hati-hati ya yang suka makan gorengan, suka makan makanan junk food, kemudian makan makanan yang tidak sehat, itu biasanya mudah sekali untuk terkena kolesterol dan jantung koroner ya. Selanjutnya gangguan pada organ peredaran darah yang keturunan. Tadi Bu Nanda sudah menjelaskan yang non keturunan, yang sekarang adalah keturunan. Jadi ada ya yang keturunan ya. Jadi sudah dari sananya. Jadi bisa jadi orang tua atau nenek kakeknya atau keluarganya mempunyai riwayat gangguan pada organ peredaran darah tersebut. Contohnya adalah hemofilia. Hemofilia itu penyakit seperti apa? Jadi hemofilia itu disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terluka. Kita lihat ketika kita terluka di jari kita, semisal ya, kita diamkan beberapa saat, semisal kena pisau, kemudian darahnya mengucur. Kemudian jika kita tidak mempunyai penyakit hemofilia, jika tangan kita atau jari kita biarkan, lama-lama darahnya akan berhenti sendiri karena darahnya akan membeku ya. Nah, itu kalau hemofilia darahnya itu sulit membeku jika terluka, jadi darahnya akan mengucur terus, akan keluar terus. Itu hemofilia. Kemudian talasemia. Talasemia itu sel darah merah tidak beraturan yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida berkurang.
Jadi itu adalah gangguan pada organ peredaran darah yang keturunan. Ada 2 ya, hemofilia dan Kemudian, bagaimana cara kita jika kita selalu sehat dan tidak terkena gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah? Nah, salah satunya adalah dengan cara pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu yang seperti apa? Makan makanan yang bergizi ya, cukup vitaminnya, cukup gizinya, cukup mineralnya, dan jangan lupa air putih. Kemudian olahraga yang teratur, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang, harus yang teratur ya, cukup. Kemudian istirahat dan tidur yang cukup. Karena apa? Tidur yang baik itu akan meningkatkan imunitas kita. Jika kita kurang tidur, kurang istirahat, nanti imun kita akan menurun dan gampang sakit. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi ada 4 faktor ya. Apa saja? Faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Untuk faktor perilaku ini yang sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi dari keempat faktor ini yang paling berpengaruh adalah faktor perilaku. Jadi jika perilaku kita atau kebiasaan kita itu tidak baik, misal kebiasaan pola makan kita yang tidak sehat, misal kita suka makan makanan yang siap saji, kita makan makanan yang berpengawet, makan makanan yang berwarna yang cerah-cerah itu ya, menggunakan zat warna. Nah, itu nanti akan mudah sekali terserang penyakit, bisa jadi jantung, darah tinggi, stroke, obesitas, diabetes, dan lain-lain. Kemudian faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sangat berpengaruh karena apa? Lingkungan yang bersih sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kalau lingkungan kumuh dan kotor, pasti nanti kita akan mudah sekali terjangkiti oleh penyakit. Contohnya apa? Demam berdarah, gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernapasan. Kemudian, faktor pelayanan kesehatan. Nah, jadi ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat derajat kesehatan masyarakat. Nah, kalau di kota-kota besar, untuk pelayanan kesehatan masyarakat itu sudah mudah sekali ya, karena kita di kota-kota besar itu sudah banyak rumah sakit, sudah banyak klinik, jadi banyak sekali. Kalau di desa itu biasanya faktor pelayanan kesehatannya masih kurang, karena biasanya hanya ada puskesmas atau misal pun ada rumah sakit, biasanya rumah sakitnya lebih jauh dari pelosok-pelosok gitu ya, jadi lebih jauh untuk rumah sakit besarnya. Kemudian faktor keturunan. Jadi faktor keturunan itu banyak penyakit yang dapat kita cegah, misalnya dengan cara membersihkan lingkungan ya. Meskipun kita mempunyai resiko penyakit keturunan, tapi kita bisa menghindarinya. Jadi dengan cara pola hidup yang sehat. Jadi kita bisa menghindarinya untuk agar tidak terjangkit, bisa menggunakan makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga yang cukup. Nah, itu bisa meminimalisir atau menghilangkan dampak dari faktor keturunan. Baik, untuk IPA-nya, untuk organ peredaran darah manusia, sudah ya. Benar, sekarang akan menjelaskan tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya, pelajaran PPKN ya. Jadi apa perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Jika hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak itu yang sesuatu yang harus kita miliki, kita dapatkan ya. Jadi itu adalah hak. Jika kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban itu jika kita semisal menjadi seorang murid, kewajiban kita adalah mengerjakan tugas ya, seperti itu. Jadi untuk mengerjakan tugas harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu tanggung jawab itu adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya. Itu adalah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kita belajar dulu tentang tanggung jawab setiap anggota kelompok ya.
Nanda mempunyai gambar, di situ ada Dayu dan teman-temannya sedang belajar kelompok. Nah, mereka itu setiap anggota mempunyai tanggung jawab masing-masing. Apa saja tanggung jawabnya? Yaitu melaksanakan tugas yang sudah dibagi dengan sungguh-sungguh, saling membantu antar kelompok, dan tidak menyalahkan anggota kelompok yang melakukan kesalahan. Selanjutnya, kita belajar hak dulu ya. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Hak warga masyarakat, contohnya apa? Mendapatkan perlindungan hukum, menikmati lingkungan yang bersih, tenang, dan damai, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berpendapat dan berorganisasi. Itu adalah hak warga masyarakat. Selanjutnya, kewajiban warga masyarakat. Apa saja? Nah, kewajiban warga masyarakat yaitu mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu adalah kewajiban warga masyarakat. Nah, tadi sudah hak, sudah kewajiban, sekarang tanggung jawab. Apa saja tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tanggung jawabnya yaitu membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, lalu menghindari interaksi yang mengarah kepada perpecahan. Jadi harus mengarah kepada persatuan ya. Selanjutnya, baik, selanjutnya Bu Nanda mempunyai 2 gambar ya. Itu gambar apa? Gambar sedang kerja bakti membersihkan lingkungan dan sedang gotong royong untuk memindahkan rumah atau membangun rumah itu ya. Nah, jadi gotong royong itu apa? Gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Gotong royong itu pasti mempunyai manfaat. Manfaatnya banyak sekali. Ada beberapa manfaat gotong royong, yaitu pekerjaan berat menjadi ringan, menciptakan kerukunan, mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, itu adalah penjelasan dari Bu Nanda tentang organ peredaran darah dan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, baik, untuk tugas kali ini seperti biasa Bu Nanda akan siapkan pertanyaan di Google Classroom. Kalian silakan buka Google Classroom-nya, segera dikerjakan ya. Nah, Bu Nanda minta maaf. Jadi untuk tema 4 dan tema 5 ini nantinya Bu Nanda akan dipercepat ya, karena waktunya sudah mepet mendekati PAS. Jadi materi kita harus segera diselesaikan. Nah, jadi Bu Nanda akan memberikan rangkuman di tema 4. Bu Nanda sudah menjelaskan kemarin tentang bahasa Indonesia dan IPS, kali ini IPA dan PKN. Nah, oleh karena itu nanti Bu Nanda akan memberikan rangkuman lalu dipelajari, dan insya Allah Bu Nanda akan mengadakan penilaian harian. Kapan waktunya, Bu Nanda akan segera menginfokan di grup kelas ya. Baik, itu saja yang Bu Nanda sampaikan untuk penjelasan kali ini, untuk materi kali ini. Baik, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya untuk tugasnya, silakan masuk Google Classroom masing-masing ya. Nanti akan ada 3 pertanyaan, yaitu tentang IPA, PKN, dan IPS ya. Nanti ada 3 pertanyaan, siap-siap, silakan dikerjakan ya. Kemudian Bu Nanda kali ini akan memberikan rangkuman tema 4 ya. Jadi ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Bu Nanda akan rangkumkan. Nanti kalian bisa pelajari dari video dan rangkuman yang Bu Nanda sudah share untuk bahan penilaian harian ya. Karena waktunya sudah mendekati PAS, oleh karena itu mohon dimaklumi jika Bu Nanda agak sedikit cepat ya untuk penjelasannya ya. Jadi nanti untuk ulangannya, untuk penilaian hariannya tidak sulit, insya Allah mudah semua. Pokoknya yang sudah Bu Nanda jelaskan di video dan di rangkuman ya. Baik, itu saja yang Bu Nanda sampaikan untuk materi kali ini. Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.